بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3A, kelas Usman atau kelas Banin. Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan bugar dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum belajar, mari terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh, insya Allah hari ini kita akan mempelajari buku tema 5 tentang cuaca, subtema yang kedua perubahan cuaca, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran 1 dan 2 yaitu mengidentifikasi tentang keadaan cuaca, mengidentifikasi bilangan pecahan, memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman, menulis kalimat menggunakan kosakata tentang cuaca, memperagakan kombinasi gerak bertumpu. Materi yang pertama, mengidentifikasi tentang keadaan cuaca. Ayo membaca. Anak-anakku kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, perhatikan teks bacaan berikut ini. Cuaca dan perubahannya. Apakah yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Bacalah teks informasi berikut tentang cuaca. Perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Nah, perubahan aktivitas dari cerah ke berawan, dari berawan ke mendung, dari mendung ke hujan itu disebut perubahan cuaca. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Sedangkan cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Anak-anakku, sudahkah kamu membaca teks tentang cuaca di atas?
Informasi apa sajakah yang kamu peroleh dari bacaan teks tersebut? Nah, anak-anakku, berikut kita tampilkan perubahan cuaca yang terjadi dari satu perubahan ke perubahan yang lainnya. Pertama, nah ini adalah contoh cuaca mendung. Biasanya kalau sudah mendung itu maka cuaca akan hujan ya anak-anak ya. Selanjutnya contoh perubahan cuaca cerah. Nah inilah kondisi cuaca sedang cerah. Akan terlihat terik matahari dan langit dalam keadaan yang cerah. Selanjutnya contoh cuaca dalam keadaan berawan. Maka langit akan terlihat awan atau matahari tertutup awan ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah contoh cuaca hujan. Nah ini adalah contoh cuaca hujan, turun air dari langit. Nah seperti itu ya anak-anakku. Perubahan cuaca dari satu cuaca ke cuaca yang lainnya. Nah, anak-anakku, selanjutnya ayo menulis. Bacalah sekali lagi teks bacaan tentang cuaca di atas. Tuliskan informasi tentang cuaca yang kamu peroleh dari bacaan tersebut. Maka kita akan memperoleh 1. Cuaca dapat berubah setiap hari. 2. Bisa saja hari ini cerah, namun sebaliknya besok hujan. 3. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang dan udara panas. 4. Saat cuaca berawan, matahari tertutup awan. 5. Saat cuaca mendung, langit kelabu karena hujan akan turun. Materi selanjutnya mengidentifikasi bilangan pecahan. Ayo mengamati. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Nah, tadinya melon itu utuh. Anak-anak, melon yang pertama adalah yang ini. Nah, setelah dipotong-potong oleh Dayu, maka melon tersebut menjadi 8 bagian atau disebut 1/8. Jadi dibagi 8 atau 1/8. Selanjutnya melon yang pertama dipotong menjadi 8. Nah, ini ya. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8 yang ini. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Nah, melonnya seperti ini. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian ya anak-anak. Setiap bagiannya itu sama. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Selanjutnya, Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny adalah sebagai berikut.
Kita lihat ya anak-anakku gambarnya seperti apa. Nah, tadi Lani mengambil satu potong buah dari 8 potong melon yang pertama. Sedangkan Benny mengambil potongan dari melon yang dipotong menjadi 6. Atau Lani mengambil 1/8. Lani mengambil 1/8 melon dan Benny mengambil 1/6 melon. Nah, ini ukurannya 1/8 sebesar ini, 1/6 sebesar ini. Nah, apakah kalian bisa mengamati besarnya melon masing-masing yang diambil Lani dan Benny, anak-anak? Coba perhatikan ya. Nah, bagian melon yang dipegang Benny ternyata lebih besar dari melon yang dipegang Lani. Jadi, kalian menulisnya seperti ini. 1/8 lebih kecil dari 1/6. Ya, anak-anak. Jadi 1/8 lebih kecil dari 1/6. Jadi 1/6 itu lebih besar dibandingkan dengan 1/8. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Nah, anak-anakku, kalian coba amati data gambar berikut ini. Perhatikan ya. Mari kita lihat anak-anakku gambar yang pertama seperti apa. Nah, gambar yang pertama, Siti memegang 3/8 bagian melon dan Edo memegang 3/6 bagian melon. Jadi, lihat ukurannya besar yang mana anak-anakku? Ya, betul sekali. Besar yang punya Edo. Jadi 3/8 lebih kecil dari 3/6. Gambar selanjutnya. Ini ada siapa? Lani ya. Lani memegang melon 1/8. Sedangkan siapa ini ya? Ini Benny memegang 1/6 melon. Tadi sudah dibahas. Jadi 1/8 lebih kecil dari 1/6. Lihat anak-anakku ukurannya besaran yang mana? Tentu ini yang lebih besar daripada yang ini ya. Lihat ukurannya. Selanjutnya. Nah, anak yang pertama memegang 2/8 buah melon. Nah, 2/8 sedangkan anak yang kedua memegang 2/6 buah melon. Kalian bisa bandingkan melon yang ini 2/8 dengan 2/6, ukurannya besar yang mana? Ya, besar yang 2/6. Jadi seperti ini menulisnya, 2/8 lebih kecil dari 2/6. Bagaimana anak-anakku? Sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Nah, anak-anakku, coba kalian berlatih lagi. Nih ada contoh lagi ya.
Gambar di depan, coba kalian lihat nomor 1, Siti dan Edo sedang memegang melon. Siti memegang 4/8 dan Edo memegang 4/6. Maka 4/8 lebih kecil dibandingkan dengan 4/6. Artinya 4/6 lebih besar dibandingkan dengan 4/8. Selanjutnya nomor 2. Dayu memegang 5/8 buah melon. Udin memegang 5/6 buah melon. Maka hasilnya 5/8 lebih kecil dibandingkan dengan 5/6. Ya, bagaimana anak-anakku? Apa kalian sudah bisa membedakan atau mengidentifikasi pecahan tersebut? Materi selanjutnya, memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Ayo membaca. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Ternyata mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruangan kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda. Ayo berdiskusi. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu anak-anak? Mengapa sikap saling membantu itu sangat penting dan sangat dibutuhkan? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Diskusikan manfaat dari sikap Lani dan teman-teman tersebut. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom yang tersedia. Nah, di sini sudah ada ya hasil diskusinya. Mari kita lihat bersama-sama anak-anak. Nah, lihat kolomnya. Nomor 1, sikap bersatu. Yang pertama, merapikan mainan bersama. Manfaatnya apa? Pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nomor 2, sikap bersatunya apa? Menggeser meja dan kursi. Manfaatnya apa anak-anak? Dengan persatuan, kegiatan menggeser meja dan kursi mudah dilakukan. Itulah anak-anakku pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaatnya insya Allah banyak untuk kepentingan bersama. Materi selanjutnya, menulis kalimat menggunakan kosakata tentang cuaca. Cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, kalian dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah tersebut. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Nah, saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Selanjutnya,
Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering lagi ya anak-anak. Nah anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah ini adalah petani dengan senang hati menanam padinya di sawah karena dengan datangnya hujan sawah mereka tidak lagi kering. Artinya mereka bisa menanam padi hingga sampai dengan panen. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada ya anak-anak. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan menjadi nyaman. Ayo menulis. Nah, anak-anak, bacalah teks cuaca dan kehidupan manusia di atas yang barusan kita baca. Baca sekali lagi. Tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut. Nah, ini coba lihat ya anak-anak, sudah ada tabelnya. Kalian perhatikan. Nomor 1, saat cuaca cerah, kegiatan yang biasa dilakukan menjemur pakaian, menjemur kerupuk, dan bermain di halaman. Nomor 2, saat cuaca berawan, maka kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya bermain sepak bola, bermain layang-layang, dan bermain sepeda. Nah, nomor 3, saat cuaca mendung, maka kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu bermain di teras rumah, mengangkat jemuran, petani menggarap sawah. Nah, yang terakhir pada saat cuaca hujan, 1, bersikap waspada terhadap banjir. 2, menjaga kebersihan lingkungan. 3, melakukan kegiatan di dalam rumah. Itulah anak-anakku tulisan atau informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan yang telah kita lewati tadi. Anak-anakku, itulah tadi pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita sampai di tugas-tugas. Tugas ke-1, silakan kerjakan latihan halaman 68. Menentukan bilangan pecahan yang lebih besar. 10 soal, kerjakan dengan baik dan benar. Tugas yang kedua, memperagakan kombinasi gerak bertumpu pada halaman 76. Divideokan dan kirim via Telegram. Anak-anakku, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, pada hari Jumat. Semoga kalian bisa memahami dan semangat untuk mengerjakan tugasnya. Insya Allah kita berjumpa lagi di hari Senin. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.